Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vini Teresa Putri dengan NPM 19110804114, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai layanan bimbingan konseling karir. Yang pertama, pengertian bimbingan karir menurut para ahli. Menurut Winkel 2005-114, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang akan dimasuki. Bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Pengertian bimbingan karir menurut para ahli. Yang kedua, menurut Marsudi 2003-113, bimbingan karir adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses, teknik, atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya. Selanjutnya, tujuan bimbingan karir secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi kerja. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Yang keempat, memahami relevansi kompetensi belajar, kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya ke masa depan. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan karir sebagai berikut. Yang A, memberikan kemantapan pilihan jurusan kepada siswa, karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkannya. Yang B, memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap bekerja sesuai dengan keinginannya. Yang C, membantu kemandirian bagi siswa yang ingin ataupun harus belajar sambil bekerja. Selanjutnya, pentingnya pelaksanaan bimbingan karir. Terdapat 4 kegiatan bimbingan karir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang kedua, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang hendak dikembangkan. Yang ketiga, pemantapan pengembangan diri untuk pengambilan keputusan, pemilihan karir sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang keempat, orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kepentingan hidup. Orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Selanjutnya, 5 fase perkembangan karir pada manusia. Menurut Haryadi 1993, membagi perkembangan karir manusia ke dalam 5 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase pengembangan, growth, yang meliputi masa kecil sampai usia 15 tahun. Dalam fase ini, anak mengembangkan bakat-bakat, minat, kebutuhan, dan potensi yang akhirnya dipadukan dalam struktur konsep diri, konsep struktur. Yang kedua, fase eksplorasi, exploration, antara umur 16 sampai 24 tahun, di mana saat ini remaja mulai memikirkan beberapa alternatif pekerjaan tetapi belum dapat mengambil keputusan. Yang ketiga, fase pemantapan, establishment, antara umur 25 sampai 44 tahun. Pada fase ini, manusia sudah memilih karir tertentu dan mendapatkan berbagai pengalaman positif maupun negatif dalam pekerjaannya. Dengan pengalaman yang diperoleh, ia lalu bisa menentukan apakah ia akan terus dengan karir yang telah dijalani atau berubah haluan. Yang keempat, fase pembinaan,
maintenance antara umur 44 sampai 65 tahun, di mana orang sudah mantap dengan pekerjaannya dan memeliharanya agar dia bertekun sampai akhir. Yang terakhir, yang kelima, fase kemunduran, decline, masa sesudah pensiun atau melepaskan jabatan tertentu. Dalam fase ini, orang membebaskan diri dari dunia kerja formal. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.